Coba siapa di antara kita yang belum pernah lihat kedai es krim merah putih ini? Kayaknya hampir nggak mungkin ya. Beberapa tahun lalu Mixway itu bener-bener ada di mana-mana. Jualan es krim 8 ribuan yang antriannya, wah panjang banget. Tapi coba deh perhatiin sekarang, kok kayaknya ada yang beda ya? Ingat banget kan fenomena ini? Tahun 2022, Mixu itu dapat julukan malaikat penyelamat ruko kosong. Kemanapun kita lihat, ruko yang tadinya sepi, tiba-tiba jadi rame sama logo manusia salju ini. Tapi sekarang di tahun 2024, banyak dari gerai yang dulu rame itu malah balik jadi ruko kosong lagi. Padahal ya rasanya masih sama, harganya juga nggak naik, tapi kok situasinya bisa kebalik 180 derajat? Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana ceritanya sebuah brand yang tumbuhnya secepat kilat, yang viralnya kebangetan, tiba-tiba kayak ngerem mendadak? Apa yang sebenarnya terjadi sama si manusia salju yang kayaknya nggak bisa dihentikan ini? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Biar kita ngerti kenapa dia bisa jatuh, kita harus flashback dulu. Kita harus lihat formula sukses mereka yang sebenarnya simple, tapi brilian banget, yang bikin Mixu bisa menaklukkan Indonesia, terutama pas lagi masa krisis. Jadi, ceritanya Mixway ini asalnya dari Tiongkok dari tahun 1997. Awalnya tuh cuma kios es serut kecil loh. Dan yang gokilnya, mereka masuk ke Indonesia itu pas tahun 2020. Betul, pas puncak-puncaknya pandemi. Waktu bisnis lain pada tutup, mereka malah nekat buka gerai pertama di Bandung. Resep suksesnya itu simpel, ada 3 pilar utama. Pertama, harga yang, jujur aja, gak ada lawan. Es krim 8.000 perak pas daya beli lagi turun-turunnya. Kedua, mereka ada di mana-mana. Dari jalan raya gede sampai gang depan sekolah pasti ada. Dan yang ketiga, ya ini, brandingnya. Siapa sih yang bisa lupa sama maskot manusia salju ini? Hasilnya, wah gila-gilaan, agresif banget. Cuma dalam waktu 4 tahun, ada data yang bilang total gerai yang pernah mereka buka di Indonesia itu sampai angka segini. 4.000 gerai. Coba bayangin deh, ekspansi secepat dan semasif itu. Tapi ya gitu, katanya apa yang naiknya cepat banget, biasanya turunnya juga bisa cepat. Di balik semua angka-angka keren itu, ternyata ada bom waktu yang udah ditanam. Para ahli sebenarnya udah lihat ada celah di balik kisah sukses viral ini. Masalah pertamanya, dan ini yang paling kelihatan mata, adalah kanibalisme pasar. Istilah kerennya gitu. Gampangnya gini deh, gerai baru mereka malah makan penjualan gerai lama mereka sendiri. Jadi, Mixway lawan Mixway. Dan tahu nggak biang keroknya apa? Ternyata, dari kebijakan resmi mereka sendiri, itu nggak ada aturan baku soal jarak minimum antar gerai. Lokasi itu ditentuin cuma berdasarkan permintaan franchisee, bukan jarak strategis. Hasilnya, jangan kaget kalau lihat 2 gerai Mixway cuma beda beberapa ratus meter, rebutan pelanggan yang itu-itu juga. Nah, celah kedua, banyak banget mitra atau franchisee-nya yang sebenarnya nggak siap. Mereka ini gabung bukan karena udah ngitung bisnisnya matang-matang, tapi karena ya FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan kereta. Ngelihat orang lain kayaknya untung, jadi pengen ikutan. Padahal ya, ini bukan investasi kacang-kacangan loh. Buat buka satu gerai itu modalnya bisa nyampe 700 sampai 800 juta rupiah. Gede banget kan? Nah, banyak yang nekat masuk dengan mimpi bisa balik modal dalam 12 sampai 18 bulan. Waduh, itu target yang optimis banget. Apalagi pas pasarnya udah mulai sesak. Oke, sekarang kita lihat gimana ceritanya kelemahan dari dalam ini ketemu sama badai dari luar. Kombinasi inilah yang akhirnya bikin bom waktunya meledak dan rasa manis bisnis ini mulai hilang buat banyak mitra. Setidaknya ada 5 faktor utama nih yang saling nyambung satu sama lain. Pertama, pasarnya udah terlalu penuh sesak. Kedua, daya beli masyarakat kita lagi turun. Ketiga, produknya gampang banget dicontek. Keempat, inovasinya mandek. Dan kelima, manajemen franchise-nya yang kurang kuat. Kita mulai dari faktor luar dulu ya. Ini data serius nih. Menurut data BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia yang jadi target utama Mixway, itu jumlahnya turun hampir 10 juta orang cuma dalam 5 tahun. Artinya apa? Ya kolam ikan tempat mereka mancing pelanggan jadi makin kecil. Terus masalah peniru. Jujur aja, bikin es krim soft serve kan nggak susah-susah amat ya. Nggak lama muncullah pemain-pemain baru kayak Mamoyo, Aicha yang konsepnya, brandingnya, harganya mirip-mirip banget. Bahkan ada yang lebih murah. Tiba-tiba keunggulan harga Mixway jadi nggak spesial lagi.
Tapi sebelum kita ambil kesimpulan, ada satu hal penting yang harus kita luruskan dulu nih. Ini bukan berarti Mixue sebagai perusahaan global itu bangkrut ya. Sama sekali bukan. Masalahnya lebih spesifik. Dan pelajarannya ini, wah mahal banget buat kita semua yang tertarik sama dunia bisnis. Jadi intinya gini, induk perusahaan Mixue di level global itu justru lagi jaya-jayanya. Mereka bahkan sukses IPO di Hong Kong. Yang jadi korban di sini tuh ya para mitra franchise-nya di Indonesia, terutama yang gabung belakangan pas pasarnya udah bejubel. Pelajaran pertama yang bisa kita petik, viral itu bukan berarti loyal. Jangan ketukar. Bisnis yang cuma ngandelin ramai karena lagi tren, pasti bakal ditinggal pas ada tren baru. Kalau mau bisnis awet, yang dicari itu loyalitas, bukan cuma keramaian sesaat. Pelajaran kedua, tumbuh tapi nggak terkendali itu sama aja bunuh diri. Buka gerai banyak-banyak di satu area tanpa mikirin pasarnya udah jenuh atau belum, itu bukan nambah pelanggan baru, itu namanya cuma ngebagi-bagi kue yang ukurannya segitu-gitu aja. Pelajaran ketiga, ini penting banget nih. Kalau gampang ditiru, ya berarti gampang juga digantiin. Kalau senjatanya cuma harga murah, siap-siap aja, pasti bakal ada yang datang dengan harga lebih murah lagi. Harus ada sesuatu yang lain, entah inovasi produk atau pengalaman yang bikin pelanggan balik lagi. Dan mungkin ini pelajaran yang paling penting buat kita semua. Riset mendalam itu jauh lebih penting daripada ikut-ikutan alias FOMO. Sebelum keluarin duit ratusan juta buat bisnis yang lagi viral, coba cek dulu, riset dulu. Permintaan di daerah itu beneran ada atau cuma karena orang lagi latah aja dan sebentar lagi juga bakal pudar? Jadi, kisah Mixue ini sebenarnya bukan cerita tentang kegagalan sebuah brand, tapi ini cerita tentang gimana sebuah resep sukses bisa jadi bumerang kalau dieksploitasi berlebihan sampai jenuh. Dan sekarang, ruko-ruko itu kosong lagi, nunggu penghuni baru. Kira-kira tren viral apa lagi ya yang bakal ngisi ruko-ruko itu nanti?